Baiklah, saya Miradin Zulfajan di 43018 akan mencoba menjawab 3 pertanyaan UAS yang telah diberikan oleh Bapak. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan feature, artikel, esai, dan berita. Nah, feature ini adalah salah satu jenis tulisan jurnalistik yang berisi perpaduan berita dan opini dengan gaya bercerita atau storytelling, mengandung unsur menyentuh atau human interest dan bahasa yang indah atau sastrawi. Sedangkan artikel, karangan faktual secara singkat dan lengkap yang dibuat untuk dipublikasikan media online maupun cetak, melalui koran, majalah, dan lainnya, untuk menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Sedangkan esai, sebuah tulisan prosa yang menyajikan gagasan dan objektif personal tentang masalah berdasarkan sudut pandang pribadi penulis. Nah, sedangkan berita, laporan mengenai peristiwa atau kejadian yang berita aktual, mengenai fakta-fakta yang aktual, menarik perhatian, dinilai penting atau luar biasa. Nah, perbedaannya dari keempat ini, berita lebih mengutamakan peristiwa aktual dan tidak mengandung unsur opini. Sedangkan artikel memuat opini yang tetap didasarkan fakta dan data. Sedangkan feature isinya lebih mengutamakan unsur human interest dalam penjelasan data dan faktanya. Esai cenderung menampilkan sisi subjektif penulisnya. Tujuan esai bukan hanya untuk memberikan informasi, melainkan juga menganalisis. Nah, selanjutnya persamaan dari artikel, esai, feature, dan berita. Persamaan artikel dan esai merupakan tulisan yang berisi opini atau pendapat si penulisnya. Nah, persamaan dari berita, artikel, dan feature itu sama-sama menggunakan data dan faktanya. Hanya saja isinya yang berbeda. Baiklah, selanjutnya nomor 2. Bagaimana menyanting berita dengan menggunakan teknik reportase dan wawancara? Nah, teknik reportase ini adalah teknik peliputan berita. Nah, dengan teknik reportase ini yang pertama, kita menggunakan observasi, yaitu langsung datang ke lokasi kejadian, mengamati dan mengumpulkan data atau fakta kejadian mengacu pada 5W tambah 1H. Langkah kedua, wawancara, di mana kita akan cara bertanya kepada narasumber untuk menggali informasi yang ada. Nah, langkah ketiga yaitu riset data, mencari referensi lain untuk berita yang akan ditulis. Yang keempat, new prosing, yaitu proses pembuatan berita dengan teknik menyanting berita dengan mewawancarai, yaitu suatu metode pengumpulan data atau berita melalui dialog. Baiklah, pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara membuat naskah infografis tersebut? Nah, yang pertama kita harus tentukan ide atau topik yang akan kita buat. Itu dimana langkah-langkahnya ada bisa berupa data, tabel, proses, bagan, dan lokasi. Nah, kedua kita harus menentukan ragam grafisnya. Bagaimana kita mempercantik ragam grafisnya? Bisa berupa batang, garis, core, balon, peta, diagram, hierarki, pohon, alur, simbol, kutipan, dan matriks. Nah, langkah ketiga kita harus menyiapkan elemen-elemennya. Nah, itu bisa berupa identitas, judul, deskripsi, cerita, foto, ilustrasi, infografis, kutipan, sumber, dan kredit. Nah, di identitas ini adalah elemen yang visual yang digunakan dalam infografis. Nah, judul merupakan janji penulis kepada pembaca soal isi yang akan diceritakan. Nah, di dalam judul perlu diceritakan kata-kata kunci. Deskripsi yang ketiga, deskripsi, penjelasan atau deskripsi umum mengenai informasi yang akan disampaikan kepada pembaca. Yang keempat, cerita, penjelasan lebih rinci mengenai informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya, foto itu yang disertakan harus sesuai atau berkaitan dengan apa yang diceritakan di judul atau pengantar. Nah, selanjutnya ilustrasi yang diceritakan harus sesuai dan atau berkaitan apa yang diceritakan di judul atau pengantar. Selanjutnya infografis itu yang harus diceritakan atau harus menjelaskan informasi yang ingin disampaikan. Selanjutnya kutipan yang diceritakan harus sesuai dengan dan atau berkaitan apa yang diceritakan judul atau pengantar. Sumbernya bisa berupa kredibel, atribusi, keterangan waktu, dan tempat. Yang selanjutnya itu sumber. Nah, sumber ini bisa yang dikutip apa yang kita buat di naskah infografis. Yang terakhir barulah kredit. Nah, kredit ini bisa berupa penulis, fotografer, dan ilustrator. Nah, langkah terakhir dalam
membuat naskah infografis itu adalah mengeksekusi. Nah, itu langkah terakhirnya bisa berupa sketsa dan langkah-langkahnya. Nah, dalam sketsa eksekusi ini kita harus mempercantik sketsanya dan lain-lainnya.